Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia di Kota Tangerang Selatan dipusatkan di lapangan Batalion Kavaleri 9 Kecamatan Serpong Utara dengan mengusung tajuk nasional Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Di usia kemerdekaan yang ke-80, mari kita dengar bagaimana pemimpin membingkai kemerdekaan dalam konteks kepemimpinan daerah. Saat ini telah hadir bersama saya Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Pilar Sagaisan. Kita akan membedah lebih dalam mengenai makna HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Tangerang Selatan. Merdeka, Pak? Merdeka. Iya, menjelang acara penurunan bendera, Pak. Tentunya dari warga Tangerang Selatan juga ini euforianya luar biasa ya, Pak, dengan berbagai rangkaian kegiatan. Nah, seperti apa Bapak melihat generasi muda yang ada di Kota Tangerang Selatan ini dalam momentum HUT ke-80 Republik Indonesia, Pak? Ya, alhamdulillah memang saat ini ya generasi muda khususnya di Kota Tangerang Selatan sedang mengalami sebuah sebuah kemajuan yang sangat signifikan, baik dari segi pendidikan, dari segi kesehatan dan lain sebagainya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tapi semua itu ya tentu saja tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan daripada semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia pers, dunia akademik, dunia usaha dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa potensi SDM di Tangsel ini dengan semua dengan semua potensi yang ada, sekolah-sekolah yang baik, kampus-kampus yang terbaik di Tangerang Selatan, potensi itu sangat besar. Tinggal adalah kemauan dari anak-anak muda di Tangsel untuk bagaimana mereka bisa menjadi SDM yang berdaya saing tinggi. Karena ini penting untuk menciptakan Indonesia Emas 2045, tentu saja daya saing itu secara global itu adalah kata kunci ya. Nah, maka dari itu kesehatan mereka harus memiliki kesehatan yang paripurna, mereka harus memiliki pendidikan yang tinggi, mereka juga harus bisa menggerakkan roda ekonomi, sosial, budaya di tengah-tengah masyarakat, dan mereka harus berpartisipasi aktif. Inilah yang sekarang Pemkot Tangsel, Pak Wali Kota dan kami sedang kolaborasikan supaya potensi anak muda ini bisa benar-benar bermanfaat di tengah-tengah masyarakat yang memang saat ini masyarakat sangat sedang membutuhkan. Jadi target ke depan bahwa Tangsel membangun untuk Indonesia. Artinya bahwa anak muda Tangsel membangun Indonesia Emas 2045, dan saya yakin itu bisa terwujud. Oke, Pak, apa bentuk perjuangan yang dihadapi oleh pemimpin muda? Ya, kita bisa kategorikan apabila juga mewakili kaum muda yang ada di Kota Tangerang Selatan ini, Pak. Ya, memang ada tantangan pasti ya, karena bagaimanapun sebuah kota memiliki dinamika yang cukup menantang, baik itu dari infrastruktur dan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi tentu saja saya mungkin mewakili generasi muda di Kota Tangerang Selatan cukup tahu betul apa yang dibutuhkan oleh anak-anak generasi muda dalam perkembangan IT, teknologi digital, AI dan lain sebagainya. Dan tentu saja dunia sudah banyak berubah. Mungkin beda dengan bagaimana pendekatan pemerintah kota 5 tahun atau 10 tahun yang lalu dengan saat ini. Nah, kita harus tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, ini yang sekarang kita banyak sekali berdiskusi dengan anak-anak muda di Tangerang Selatan, baik itu komunitas, baik itu dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman sekolah. Apa sih yang mereka butuhkan, apa yang bisa kita bantu ya untuk mereka bisa menggali potensi dirinya. Karena bagaimanapun juga kemajuan mereka ya ada di tangan mereka sendiri. Kita hanya sebuah kolaborator, kita hanya mendorong mereka, memfasilitasi apa yang kami bisa, yaitu yang kita lakukan ya tadi supaya sekali lagi memiliki SDM yang berdaya saing tinggi. Pak Pilar, berarti memang dukungan dari pemerintah yang untuk terjun langsung untuk mendampingi para generasi muda di Tangsel juga cukup intens ya, Pak? Iya, betul. Kita melakukan pemetaan di semua wilayah. Potensi apa aja, karena setiap wilayah itu kan punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang ke arahnya seni kreatif, ada yang arahnya ke musik, ada yang arahnya memang mereka lebih ke perdagangan atau memproduksi sesuatu. Jadi kita harus lihat potensi itu. Makanya kami melakukan sinergitas dengan berbagai organisasi ataupun lembaga. Misalkan Karang Taruna, itu kita andalkan ya untuk ini. Lalu juga Dekranasda, lalu juga organisasi atau lembaga kepemudaan lainnya ya, KNP dan lain sebagainya, yang mungkin mereka punya potensi yang besar sebetulnya,
tapi mungkin belum bisa tergali dengan baik. Nah, ini tugasnya pemerintah daerah untuk mengetahui apa needs dari mereka dan apa tujuan mereka. Kita kan harus kembalikan mereka pengen menjadi seperti apa. Kita yang memberikan koridor supaya jalan itu bisa berjalan mulus seperti itu kan. Oke, terakhir Pak Pilar, apa visi jangka panjang Bapak dan juga harapan Bapak tentunya tentang pembangunan Tangsel untuk menuju Indonesia Emas, Pak? Kami berharap bahwa menciptakan sebuah kota yang inklusif ya, yang bisa berkolaborasi dengan semua. Jadi Tangerang Selatan ini hadir untuk semua orang. Lalu juga menghadirkan sebuah kota yang nyaman, kota hunian, kota industri jasa yang nyaman, dan juga ramah terkait investasi, karena bagaimanapun tanpa investasi sebuah kota tidak akan bisa maju. Dan SDM-nya kalau mau maju ya tentu investasinya juga harus besar. Mereka bisa membuka lapangan usaha, mereka bisa merangsang anak-anak kita untuk berwirausaha. Ini penting sekali ke depan. Ya, jadi yang saat ini kami sedang lakukan adalah menyempurnakan kebutuhan dasarnya, baik itu dari infrastruktur, dari program-program kesehatannya harus prima, bukan hanya gratis, program pendidikan juga harus berkualitas, bukan hanya gratis, dan juga program bantuan lainnya untuk masyarakat gitu. Nah, jadi kita dorong supaya masyarakat kita bisa menjadi masyarakat mandiri. Kalau sekarang misalkan mereka masih dibantu, ke depan ya mereka harapan kita jadi masyarakat yang mandiri dan mereka bisa membuka kesempatan untuk teman-teman lainnya ya, untuk mereka bisa bekerja dan lain sebagainya. Oke, Pak Pilar Sagaisan, terima kasih untuk bincang-bincang menarik ini. Semoga apa yang menjadi harapan ke depan untuk mencapai 2045 dari penyiapan SDM yang ada di Kota Tangerang Selatan bisa terrealisasi dengan cepat. Terima kasih Mbak Febri. Iya, terima kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka! Merdeka! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.